saya Naila Lutfiah dengan NIM A1S1E1230047, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Berikut beberapa materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pengertian kewirausahaan dan wirausaha serta perbedaannya. Yang kedua, perbedaan UKM, usaha kecil menengah, dan UBI, usaha berbasis inovasi. Yang ketiga, faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang ketujuh, rencana bisnis dan model bisnis. Baik, materi pertama, saya akan menjelaskan pengertian kewirausahaan dan wirausaha serta perbedaannya. Wirausaha adalah istilah yang sering dikaitkan dengan pelaku usaha. Istilah itu umumnya diartikan sebagai seseorang yang memiliki bisnis secara mandiri. Seorang yang berwirausaha menanggung sebagian besar resiko dan juga menikmati keuntungan usaha yang dirintis. Sementara itu, kewirausahaan merupakan proses mendirikan dan menjalankan bisnis tersebut. Secara umum, orang yang melakukan wirausaha juga dikenal sebagai inovator, tidak perlu menemukan sesuatu yang baru. Inovator juga bisa diartikan sebagai orang yang mampu memecahkan masalah terkait bisnis. Jadi, perbedaan antara keduanya, wirausaha adalah individu yang menjalankan suatu bisnis dengan melihat peluang dan mau mengerjakan sebagai suatu kesempatan. Sementara itu, kewirausahaan adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau mampu memecahkan masalah terkait bisnis. Selanjutnya, materi yang saya akan jelaskan perbedaan UKM atau usaha kecil menengah dan UBI, usaha berbasis inovasi. Usaha kecil menengah atau UKM biasanya mengacu pada bisnis dengan skala operasional yang relatif kecil dan modal yang terbatas, seringkali dimiliki dan dijalankan oleh pemilik tunggal atau beberapa pemilik. Di sisi lain, usaha berbasis inovasi lebih fokus pada pengembangan dan penerapan ide-ide baru atau teknologi inovatif dalam produk, layanan, atau proses bisnis mereka. Meskipun ada kemungkinan tumpang tindih antara keduanya, usaha berbasis inovasi atau UBI cenderung lebih fokus pada aspek pengembangan teknologi atau ide baru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Sementara UKM, usaha kecil menengah, mungkin lebih berfokus pada pengelolaan operasional sehari-hari bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan yang stabil. Selanjutnya, materi ketiga yaitu faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Nah, yang pertama, kerja keras. Di balik hampir setiap kisah sukses pengusaha ada jam kerja panjang, pengorbanan pribadi, dan dedikasi yang luar biasa. Kerja keras membantu dalam mengatasi tantangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pantang menyerah. Dalam perjalanan membangun bisnis, hampir semua pengusaha akan menghadapi kegagalan atau rintangan. Kemampuan untuk tetap berjuang dan tidak menyerah di hadapan kesulitan adalah hal yang sering membedakan mereka yang sukses dari yang tidak. Yang ketiga, tekad yang kuat. Tekad merupakan kekuatan pendorong yang memotivasi pengusaha untuk tetap fokus pada tujuan mereka. Bahkan ketika menghadapi skeptisisme atau hambatan, tekad yang kuat membantu dalam menjaga visi jangka panjang dan mendorong untuk terus maju. Materi selanjutnya
Pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Nah, yang pertama disiplin. Disiplin adalah kunci untuk konsisten dan produktivitas. Dalam kewirausahaan, disiplin membantu pengusaha tetap fokus pada tujuan mereka, mengikuti rencana bisnis, dan menjaga standar tinggi dalam semua aspek operasi. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras adalah fondasi dari hampir setiap kisah sukses kewirausahaan melalui kerja keras. Pengusaha mampu mengatasi tantangan, membangun bisnis dari nol, dan mewujudkan visi mereka. Ketiga, komitmen. Komitmen terhadap visi dan tujuan bisnis memungkinkan pengusaha untuk bertahan saat menghadapi rintangan. Ini juga mencerminkan dedikasi mereka terhadap kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Yang terakhir, kerjasama. Tidak ada pengusaha yang berhasil sendiri. Kerjasama baik itu dalam bentuk tim internal, kemitraan, atau jaringan dalam esensial. Jadi selanjutnya yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Nah, ada beberapa faktor untuk menciptakan sebuah ide bisnis dan peluang bisnis. Yang pertama, menciptakan ide bisnis. Nah, yang pertama, proses kreativitas dalam menciptakan ide bisnis. Yang kedua, sumber inspirasi untuk ide bisnis, agroindustri, dan lingkungan. Yang ketiga, studi kasus atau ide bisnis yang sukses dalam industri, agroindustri, dan lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang bisnis. Konsep peluang bisnis dalam konteks agroindustri dan lingkungan. Teknik identifikasi peluang bisnis potensial. Yang ketiga, analisis pasar dan tren industri terkini. Contohnya yaitu agribisnis organik dan produk olahannya, energi terbaru dari limbah organik, pengelolaan limbah pertanian dan perkebunan. Penilaian dan seleksi ide bisnis dan peluang bisnis, yaitu kriteria penilaian ide bisnis dan peluang bisnis yang berpotensial. Yang kedua, metode evaluasi dan seleksi ide bisnis yang efektif. Yang ketiga, risiko dan peluang dalam menjalankan ide bisnis terpilih. Selanjutnya, mengembangkan rencana bisnis, yaitu langkah-langkah dalam merancang rencana bisnis yang komprehensif. Yang kedua, komponen-komponen esensial dan mengembangkan rencana bisnis. Yang pertama, langkah-langkah dalam merancang rencana bisnis yang komprehensif. Yang kedua, komponen esensial dalam rencana bisnis. Yang ketiga, strategi pemasaran, keuangan, dan operasional. Menggunakan metode SWOT, tim manajemen dapat memahami secara holistik kondisi internal dan eksternal bisnis. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, mengejar peluang, dan menghadapi ancaman yang ada. Selanjutnya yaitu kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Kreativitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan konsep orisinal yang bermanfaat dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya mendorong pengusaha untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang baru. Yang kedua, menginspirasi inovasi dalam pengembangan produk atau layanan. Yang ketiga, membangun daya saing dan keunggulan kompetitif. Ciri-cirinya kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan melampaui batasan konvensional, dan keterbukaan terhadap berbagai ide dan perspektif. Contohnya, pengembangan produk organik baru dari hasil pertanian lokal dan memanfaatkan limbah pertanian untuk menghasilkan energi terbarukan. Invensi merupakan hasil dari proses kreatif yang menghasilkan ide baru atau penemuan yang dapat diterapkan dalam bentuk produk
proses atau teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan, tujuannya menciptakan solusi baru untuk masalah lingkungan dan pertanian, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Ciri-cirinya yaitu unik dan orisinal dalam konsep dan implementasi, dan berpotensi untuk menghasilkan dampak positif yang signifikan. Contohnya, inovasi dalam pengolahan limbah pertanian menjadi produk bernilai tambah, dan mengembangkan produk pakan ternak organik yang ramah lingkungan. Materi selanjutnya, inovasi. Inovasi melibatkan penerapan invensi atau ide baru ke dalam praktik atau proses yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan efisien, kualitas, atau nilai tambah produk atau layanan dalam kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya menghasilkan produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar produk agroindustri. Contohnya, mengembangkan metode pengolahan makanan organik yang inovatif dan inovasi dalam desain kemasan ramah lingkungan untuk produk pertanian. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak kekayaan intelektual atau HKI merujuk pada hak-hak hukum yang melindungi karya-karya intelektual atau kekayaan imaterial yang dihasilkan dari aktivitas kreatif, inovatif, dan inventif, termasuk dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak mencipta atau pemilik karya intelektual, dan memastikan bahwa pencipta atau pemilik mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Contohnya, merek dagang untuk produk makanan olahan dari bahan alami lokal, dan paten atas teknologi pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk organik. Terakhir yaitu rencana bisnis dan model bisnis. Ada beberapa komponen atau rencana bisnis. Yang pertama, tujuan bisnis, strategi, rencana pemasaran, analisis keuangan, dan langkah-langkah pelaksanaannya. Ikut komponen rencana bisnis. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Ikhtisar singkat tentang visi bisnis, target pasar, produk atau layanan, dan proyeksi keuangan. Yang kedua, deskripsi bisnis. Penjelasan mendalam tentang visi, misi, nilai, dan tujuan bisnis. Yang ketiga, analisis pasar. Evaluasi pasar target, pesaing, peluang, dan ancaman. Yang keempat, strategi pemasaran. Rencana untuk memasarkan produk atau layanan kepada konsumen. Yang kelima, rencana operasional. Rincian tentang bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari, termasuk rantai pasokan, manufaktur, dan pengiriman. Selanjutnya, rencana manajemen. Struktur organisasi, peran dan tanggung jawab karyawan, dan kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya, analisis keuangan, proyeksi pendapatan, biaya, laba, dan aliran kas, risiko dan pengendalian, identifikasi risiko yang mungkin dihadapi bisnis, dan strategi. Definisi model bisnis. Model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dalam konteks pasar yang dituju. Jenis-jenis model bisnis. E-commerce, penjualan produk atau layanan secara online melalui platform e-commerce. Yang kedua, langganan, penawaran berlangganan produk atau layanan dengan pembayaran reguler. Marketplace, platform yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Yang keempat, freemium, menawarkan versi dasar produk secara gratis dengan opsi untuk meningkatkan ke versi premium berbayar. Yang kelima, bisnis sosial,
Model bisnis yang mengutamakan dampak sosial positif sambil menciptakan nilai finansial. Yang keenam, franchise. Lisensi untuk menggunakan merek dagang atau sistem bisnis dari pemilik merek dagang. Yang ketujuh, manufaktur. Membuat produk fisik untuk dijual kepada konsumen atau bisnis lain. Yang terakhir, layanan profesional. Menyediakan layanan konsultasi, perencanaan, atau desain kepada klien. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.